makan hotel bintang 5 restorannya pasti ada yang seperti ini. Reng, gede banget ya rotinya ya. Salah satu hal yang membuat suatu daerah menjadi tempat tujuan wisata yang menarik adalah jika semua kenikmatan ala turis bisa didapatkan dalam satu paket. Pemandangan indah, wisata sejarah, religi, belanja, dan yang gak boleh ketinggalan kulinernya. Inilah yang membuat saya memilih Maroko menjadi tempat tujuan wisata kali ini. Selain mencintai sejarah, orang Maroko juga sangat mencintai keindahan dan mereka juga sangat mencintai raja mereka. Dan untuk menghormati rajanya, mereka menguburkan raja mereka itu di suatu bangunan yang indah dan megah seperti ini. Tapi sebelum itu saya mau mampir dulu ke reruntuhan menara setengah jadi yang berbahan dasar pasir merah. Simbol keberhasilan Raja Yakub Al-Mansur, Hasan Tower namanya. Kompleks Hasan Tower ini sendiri sebetulnya rencananya akan dibangun sebuah masjid dengan menara. Namun karena raja keburu wafat, akhirnya masjid ini tidak jadi dibangun. Rencananya menara ini akan dibangun setinggi 88 meter. Namun akhirnya berhenti pada saat menara hanya setinggi 44 meter. Bahkan gempa pun sempat menghancurkan beberapa bagian dari fondasi ini. Namun akhirnya objek wisata yang tidak selesai ini tetap menjadi tempat berkumpul dan menjadi tempat indah untuk foto-foto. Tepat di seberang Hasan Tower, ada masjid yang bersanding apik dengan makam Raja Muhammad kelima dan kedua putranya, Raja Hasan II dan Pangeran Abdallah. Maroko ini adalah daerah yang pernah didatangi oleh banyak bangsa. Ada bangsa Perancis, ada bangsa Arab, dan juga bangsa Spanyol. Karena itu, Maroko ini sangat terbuka dengan perbedaan dan mereka sangat menghargai perbedaan. Seperti masjid ini. Jadi masjid ini adalah salah satu dari beberapa masjid yang boleh dimasukin oleh orang non-muslim. Akan saya masuki ini bukan bagian dari masjid, tapi makam Raja Muhammad kelima yang dibangun pada tahun 1962. Assalamualaikum. Raja Muhammad kelima memang sangat dihormati oleh rakyat Maroko. Beliau sangat berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat Maroko yang saat itu masih di bawah jajahan Prancis. Kakek dari Raja Hasan yang berkuasa di Maroko sekarang ini juga menjalin hubungan baik dengan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Pada zamannya lah, nama Indonesia diabadikan menjadi salah satu nama jalan di kota Rabat. Sebaliknya, nama Casablanca juga diabadikan menjadi nama jalan di Jakarta. Butuh waktu 9 tahun dan 400 orang pekerja untuk membangun kompleks makam ini. Tidak tanggung-tanggung, arsiteknya pun didatangkan dari negara Vietnam. Hasilnya, paduan seni modern dengan arsitektur dinasti Alawid yang cantik berhasil membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Semua itu demi mengenang Raja Maroko yang sangat dicintai warganya ini. Di Maroko ini kita bisa banyak menemukan banyak sekali benteng-benteng dalam setiap kota. Nah, bangun sekitar abad ke-17 untuk mempertahankan diri dari serangan penjajah seperti Spanyol atau Prancis. Tapi sekarang benteng itu tetap dibuka, tapi untuk menyambut jutaan wisatawan. 140 km ke arah timur kota Rabat berdiri sebuah kota dengan jajaran benteng kokoh nan terawat. Pada abad ke-17, Meknes pernah menjadi ibu kota Maroko, sekaligus pusat kemiliteran. Tak heran bila akhirnya Maroko menyandang gelar negeri 1000 benteng. Meknes mengalami masa kejayaannya saat berada di bawah pemerintahan Sultan Moulay Ismail, tepatnya sejak tahun 1672 selama 55 tahun. Untuk mengenang jasa beliau, didirikanlah sebuah masjid cantik yang sekaligus menjadi makam sang sultan. Masjid yang dibangun pada tahun 1703 ini boleh dimasuki siapa saja, termasuk pengunjung non-muslim. Bagian atas bangunan di area terbuka sengaja diberi kawat agar tak ada burung liar yang bersarang di dalam masjid. Nah, karena sudah menjadi tempat wisata, jadi masjid di sini bisa dimasuki oleh siapa saja. Layaknya bangunan khas Maroko, air mancur selalu menghias di tengah ruangan. Biasanya, air mancur ini juga dimanfaatkan untuk berwudu. Tiap motif mozaik atau ornamen dinding, lantai, atau langit-langit selalu disusun secara geometris.
Lihat saja, dibuat dengan amat detail dan simetrik. Seni arsitektur Maroko yang kental akan nafas Islam tak pernah menggambarkan sosok makhluk hidup, baik itu binatang, tumbuhan, apalagi manusia. Motif mozaik yang ada di masjid berarsitektur Andalusia ini luar biasa. Warnanya bahkan diambil dari warna-warna alami, kebanyakan dari bunga, dan bahkan hijaunya ini dari daun mint. Dan bisa dipakai juga untuk minum teh. Luar biasa ya. Saking indahnya, tempat ini ditetapkan oleh UNESCO menjadi warisan budaya dunia. Saking indahnya, tempat ini ditetapkan oleh UNESCO menjadi warisan budaya dunia. Sebagai salah satu negara di Afrika Utara, Maroko bukan hanya memiliki bentang alam yang indah, tapi dia juga memiliki kestabilan politik. Karena itu, banyak produser film yang ingin membuat setting film yang bertemakan Timur Tengah di negara Maroko ini. Itu juga yang membuat Maroko semakin dikenal oleh dunia. Maroko memang mempunyai bentang alam yang sangat beragam, untuk segala jenis pemandangan, mulai dari gurun pasir, dataran tinggi, puncak bersalju, dan pantai yang indah ada di Maroko. Jarak satu sama lainnya pun tidak terlalu jauh. Inilah faktor lain yang membuat Maroko dilirik oleh banyak industri perfilman dunia, bahkan beberapa film yang memiliki tema sejarah seperti Mami yang berlatar belakang Mesir atau bahkan Kundun. Film Dalai Lama yang berlatar belakang pegunungan Tibet juga dibuat di sini. Kota Ouarzazate dibangun oleh bangsa Berber. Di kota inilah terdapat Studio Atlas yang memiliki luas 30.000 meter persegi, tempat dibuatnya film Star Wars, Lawrence of Arabia, dan Gladiator. Dia nih, salah satu sisa-sisa properti dari film Asterix Obelix tahun 2004. Keren banget ya. Ini mungkin salah satu properti dari film Gladiator. Dan bukan hanya pemandangannya saja yang indah, tapi juga bangunan-bangunan kasbahnya yang cantik inilah yang membuat Maroko dipilih sebagai tempat pembuatan film. Kasbah adalah tempat berlindung bagi para pemimpin kota. Kota-kota yang telah berkembang pesat biasanya memiliki kasbah sebagai benteng terakhir saat diserang oleh musuh. Untuk memudahkan pengaturan tentara yang sedang berperang, kasbah biasanya dibangun di atas bukit yang tinggi. Tentu ini akan memberi keuntungan lain, yaitu mempersulit usaha musuh untuk masuk ke dalam. Salah satu kompleks bangunan kasbah yang terkenal di dekat Ouarzazate yaitu Et Ben Haddou. Beberapa rumahnya dipercaya telah dibangun pada abad ke-11. Kota yang dulu pernah memiliki 1.000 orang penduduk ini sekarang hanya ditinggali oleh setengah lusin keluarga saja. Nah, ini dia nih, salah satu mahakarya istana kasbah termegah Et Ben Haddou. Tempat ini dulu menjadi tempat persinggahan bagi para pedagang Afrika yang datang dari Afrika menuju ke Marrakesh dan juga Eropa. Dan kalau misalnya pernah dengar film Gladiator, pernah nonton film The Mummy, ini setting kotanya nih di sini nih. Dan saking indahnya, tempat ini ditetapkan oleh UNESCO menjadi warisan budaya dunia. Meski zamannya sudah modern, tapi yang namanya kasbah itu tetap dibangun ya, tetap dipertahankan. Nah, bahkan di sini dibangun sebuah kasbah yang sangat cantik seperti istana, dan kita dipersilahkan, diundang untuk masuk ke dalamnya. Ayo, Anda juga. Inilah kasbah megah yang masuk kategori wajib singgah. Selain unik, rumah tinggal ini punya satu alasan lagi untuk dikunjungi, yaitu tradisi minum teh khas negeri Maghribi yang amat melegenda. Wow, Assalamualaikum. Madam Safia. Madam Safia ini sedang menyiapkan teh untuk para tamunya, yang biasanya itu kita disediakan teh mint Morocco. Can I have a try?
Oh. Wow. Wow. Oh, ini dia caranya supaya arangnya bisa tetap menyala. What's the name? Safia. No. This rabus. Rabus, alatnya namanya rabus. Rabus ini bisa mengeluarkan angin yang bisa membuat baranya semakin besar ya. Jadi langsung nyalakan. Oke ya. Saatnya melihat Madam Safia meracik teh. Bahan utama teh mint tentulah daun teh. Daun teh yang digunakan pun sebenarnya tak asing, yaitu teh hijau yang didatangkan dari Cina. Kemudian tuang air mendidih ke dalam teko berisi daun teh. Tradisi minum teh ala Maroko yang sudah ada sejak abad ke-18 ini tak mengenal adukan, jadi teko harus digoyang. Ini dilakukan demi mendapat efek larut terbaik dari teh. Umumnya, teh mint disajikan langsung dengan gula bit yang dikenal rendah kalori. Penduduk Maroko sangat suka rasa manis. Satu orang Maroko dapat mengkonsumsi setidaknya 20 kg gula per tahun. Tuang lagi air panas ke dalam teko. Setelah air teh mendidih, segera masukkan daun mint beserta gula. Didihkan lagi di atas api sedang. Ini adalah proses yang paling penting. Dengan begini, gula dalam teh dapat terhidrolisis dengan baik. Artinya, molekul dalam gula akan terurai sempurna hingga rasa teh jadi sangat khas. Ritual terakhir adalah menuang teh. Teh harus dituang dari jarak yang agak tinggi agar tercipta buih di lapisan atas teh. Imam sebagai kepala keluarga lah yang kemudian bertugas menyajikannya kepada tamu. Menurut tradisi, menolak teh suguhan sang tuan rumah adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Kalau buat saya sih, rezeki masa ditolak. Wanginya ya, aroma daun mint. Nah, ini panas banget nih sambil nungguin ini dingin. Ini ada cerita nih. Jadi, kebiasaannya adalah setiap tamu yang datang ke sini, ketika disuguhi teh itu biasanya menyiapkan adalah sang suami. Nah, tapi kalau misalnya kita datang tiba-tiba yang menyiapkan itu sang istri, berarti itu pertanda kalau si tamu kurang diterima. Agak ngeri juga, jadi kita mesti waspada nih kira-kira siapa yang bikin teh ya. Tapi kalau di sini kenapa Madam Safia? Karena dia harus menyiapkan begitu banyak gelas, ada 30 gelas. Kalau imamnya sendirian nyiapin teh, aduh kasihan lah imamnya capek ya. Nah ini dia temennya minum teh ya, ada semacam kayak biskuit. Biskuitnya rasanya agak unik ya, karena dia wanginya ada aroma yang lain yang dibikin dari sari bunga mawar. Unik banget ya. Atau mau pakai kacang almond juga bisa. Teh mint juga kaya manfaat. Selain ampuh mengusir sakit kepala, seteguk teh mint juga manjur mengatasi rasa mual. Wow, warnanya jadi cantik. Setiap warung makan hotel bintang 5 restorannya pasti ada yang seperti ini nih. Reng. Wow, warnanya jadi cantik. Setiap warung makan hotel bintang 5 restorannya pasti ada yang seperti ini nih. Reng. Nama Casablanca diambil dari bahasa Spanyol yang berarti rumah putih. Namun pesona kota terbesar di Maroko ini tak hanya datang dari gedung-gedung bercat putihnya saja. Salah satu sudut di tengah kotanya pun punya suguhan yang dijamin memberi warna berbeda. Selain warna segar lemon dan butiran zaitun, dapur makin semarak berkat wangi aneka bumbu serta bahan masakan lain yang siap diolah. Halo, Monsieur Abdul. Wah, siapa dia? Siapa? Wow. Chef Abdul ini akan mengajarkan saya memasak masakan khas Maroko, c'est tagine.
طاجين دو بولي Le poulet, le citron. Jadi دجاج uh-huh. بالحامض والزيتون. Wah, zaitun. Jadi nanti bakalan ada ayam. Ada ayam dengan aroma jeruk dan juga buah zaitun. On peut commencer maintenant? Oui. Oui. Commencez. Allez-y. Selesai dengan bawang bombay, berikutnya belasan butir bawang putih. Sekarang giliran daun koriander alias daun ketumbar, serta sejumput peterselie. Siapkan piring besar, lumuri dasar piring dengan minyak zaitun, bawang bombay, peterselie, koriander, dan cacahan bawang putih. Lalu sedapkan dengan bubuk kunyit, merica, dan garam. Aduk rata dan masukkan saffron. Bumbu dapur yang diklaim sebagai bumbu termahal di dunia ini, kisaran harganya bisa menembus 10 juta rupiah per kilogram. Dan Maroko adalah salah satu negara penghasil saffron terbesar di dunia. Nah, yang tadi terakhir dibubuhkan tadi itu adalah saffron untuk mewarnai makanan sekaligus memperkaya rasa dari bumbu dari tagine ini. Wow, warnanya jadi cantik. Ayam yang telah dipotong harus langsung mandi berlumur bumbu. Oke, tagine siap dimasak. Ini dia yang namanya tagine. Nah, langsung kita bawa. Wow. Oui. Saker. Comme ceci. Nah, jadi sebenarnya nama tagine itu diambil dari nama alat memasak ini nih, yang dari tanah liat ini ya, namanya tagine. Kalau dari sejarahnya, sebetulnya tagine itu tidak mesti daging ayam ataupun sapi atau kambing, nggak perlu. Karena dulu tuh zaman dulu ya, tagine itu adalah kumpulan dari bahan-bahan yang mungkin masih tersisa di dapur. Kemudian disatukan, lalu dicampur dengan bumbu seperti tadi. Nah, jadilah tagine. Tapi karena makin digemari, jadinya sekarang bervariasi. Ada ayam, ada kambing, kadang-kadang mungkin daging onta ya. Oke. Setelah diberi irisan lemon yang telah diawetkan dengan garam, tambahkan beberapa butir buah zaitun segar. Bon odeur. Oui, c'est très bon. Enak banget wanginya. Inilah rahasia dibalik kenikmatan tagine, yaitu sabar. Paduan bumbu harus meresap perlahan di atas api dengan panas sedang. Sudah sekitar kurang lebih 1 jam ya. Saya, monsieur? Oui, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. Vous mangez maintenant. Oh, manger maintenant. Sudah siap, katanya sekarang kita bisa makan. On peut ouvrir? Oui. Oui. Oui, c'est ça. Oh, voilà. C'est très belle. Katanya kalau misalnya disantap ya udah gitu dengan teh mint, ternyata luar biasa. Wow. Très bien. Oui. Merci beaucoup. Bon appétit. Wow, itu dia ya. Wanginya luar biasa karena di sini memang didominasi oleh aroma citron alias jeruk dan juga zaitun yang masih segar. Hebel. Buah zaitun tak pernah absen dalam semua hidangan khas Maroko. Si mungil ini begitu sakti karena nihil kandungan kolesterol. Bahkan dapat menaikkan lemak baik dan menurunkan lemak jahat dalam waktu yang bersamaan sehingga amat baik untuk kesehatan jantung. Luar biasa. Delicious. Setiap warung makan hotel bintang 5 restorannya pasti ada yang seperti ini nih. Reng, gede banget ya rotinya ya. Di sini emang nggak terlalu mengkonsumsi banyak nasi. Jadi gantinya ya roti ini. Dirobek dulu deh. Supaya sedap harus dicocol dengan kuahnya si tagine ini.
Ini dia nih terakhirnya. Wow. Excellent. Saya. Ini dia nih. Harus pakai ini pamungkasnya. Segelas teh mint siap menutup acara santap siang dengan gemilang. Parfait.